Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nurhayati Amruna dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 4. So, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat data statistika. Untuk video kali ini itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Oke, baik, kita mulai dengan menambahkan rumus seperti ini berikut, sama dengan lalu run between, kemudian kita ingin tambahkan data terkecil dan terbesarnya, misalnya 25 ya terkecilnya, terus 80 yang terbesar. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini kita mendapatkan 79. Nah, misalnya kita ingin banyak datanya itu 50. Nah, coba tarik ke 10 ke bawah, lalu 5 ke samping. Nah, kemudian kita akan dapat 50 data acak. Nah, terus kita copy saja, lalu kita masukkan ke Word. Oke, langsung kita paste saja. Kemudian kita tambahkan kalimat ini data tentang apa. Oke, saya kasih contoh, misalnya berikut adalah nilai data kelas 11 IPS 3 mata pelajaran matematika. Oke, titik. Nah, begitulah cara membuat data di Excel. Baiklah, setelah kita membuat data di Excel, nah di sini saya sediakan data nilai ulangan pelajaran IPS dari 80 siswa kelas 11 IPS 3. Nah, di sini ada data acaknya ya, dimulai dari 36 sampai 41 hingga 41. Apa yang akan kita lanjutkan, apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Kita apakan data ini? Nah, kita akan membuat ini, mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar, sampai dengan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Lalu kita akan membuat data tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sampai dengan membuat bentuk grafik, poligon, dan histogramnya. Nah, kita masuk yang pertama, kita akan bahas. Oke, teman-teman pasti sudah tahu ya bagaimana cara mengurutkan. Kita tinggal mengurutkannya saja. Kita cari, misalnya tadi kita cari nilai terkecilnya berapa. Nilai terkecilnya terdapat di sini, angka 13. Nilai tertingginya berapa? Kita cari, kita lihat. Nah, kita dapatnya 44. Kita urutkan dari angka 13 ini hingga 44. Oke, jadi kita mendapatkan ini. Setelah kita urutkan, dia akan menjadi seperti ini. Teman-teman bisa dari atas ke bawah atau bisa juga dari atas ke samping, terserah teman-teman ya. Nah, kita akan lanjut ke menghitung rentang jangkauan. Gimana caranya? Kita menggunakan rumus X max dikurangi dengan X min. X max-nya itu nilai tertingginya atau nilai tertingginya, lalu X min-nya itu nilai terendahnya atau nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya berapa? 13. Nilai besarnya berapa? 14. Nah, setelah kita kurangi, kita mendapatkan 31 untuk rentangnya. 31 untuk rentangnya ya, diingat ya teman-teman. Nah, lalu kita akan mencari apa? Kita akan menghitung banyaknya kelas. Oke,
kita akan menggunakan rumus ini. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, lanjut. Sama dengan, kita cari dulu N-nya berapa tadi? N-nya 80. Oke. Kita akan cari log dari 80 itu berapa? Nah, setelah kita cari, kita mendapatkan log 80. Oh, ternyata dia dapat 1,90. Ternyata dia mendapat 1,90. Nah, kemudian kita tambahkan 1 tambah 3,3 kali 1,90. Kan? Dari log 80. Nah, kita mendapatkan berapa? 3,3 dikali 1,9. Dapatnya 6,7. Lalu kita tambahkan 1 tambah 6,7, hasilnya 7,27. 7-nya ini dari mana? Kita bulatkan. 7,27 ini kita bulatkan sehingga dia mendapatkan 7. Lalu kita akan mencari intervalnya. Kita akan menghitung interval dari data tersebut. Kita akan menggunakan rumus berikut. Interval sama dengan rentang dibagi dengan tadi yang kita sudah cari, banyaknya kelas. Nah, rentangnya berapa tadi? 31 dibagi dengan 7. Oke, kita bagi 31 dibagi 7 sama dengan 4,43. Kita bulatkan sehingga mendapatkan angka 4. Oke, sudah paham ya? Kita akan lanjut ke sini. Nah, kita ke yang interval frekuensi. Kenapa sih dia dapat 13 sampai 16, 17 sampai 20? Nah, caranya kita akan menghitung sesuai interval yang kita dapat tadi. Hasilnya berapa? 4. Nah, kita hitung dari angka 13 sampai 4 kali. 13, 14, 15, 16. Nah, kita taruh 16. Lalu kita hitung dari angka 17, hitung sampai 4 kali lagi. 17, 18, 19, 20. Hasil akhirnya 41 sampai dengan 44. Kita akan menentukan frekuensinya. Bagaimana cara menentukan frekuensinya tadi? Nah, untuk kita kembali ke data tadi. Nah, ini data 13, 14, 15, 16. Interval 4 dapatnya 16. Nah, kita hitung dari 13 sampai ke 16 itu kita dapat berapa frekuensinya. Nah, 1, 13-nya 1, 14-nya 1, 15-nya 3, 16-nya 2. Hasilnya dapat 7. Nah, begitu pula dari 17 sampai 20 dapatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan begitu pun seterusnya. Kita menyesuaikan dengan ini tadi. Interval frekuensinya. Begitupun sampai dengan 41 sampai 44 mendapatkan 12 frekuensi absolutnya. Nah, kita hitung jadinya berapa? Frekuensinya hasilnya dapat 80. Harus 80 ya. Kita masuk ke bagian batas nyata. Cara mencarinya seperti ini. Rumusnya batas bawah dikurangi dengan 0,5, batas atas ditambah dengan 0,5. Sudah kita bisa lihat 13 dikurang 0,5 hasilnya berapa? 12,5. 16 ditambah dengan 0,5 hasilnya berapa? 16,5. Begitupun seterusnya kita kurangi dan kita tambahkan hingga 41 dikurang 0,5 dapat hasil 40,5. 44 ditambah 0,5 dapat hasil 44,5. Rumus mencari nilai tengah yaitu batas bawah ditambahkan dengan batas atas. Kemudian kita bagi 2. Oke?
Nah, 12,5 ditambah dengan 16,5 sama dengan 29. Kita bahagi dengan 2 menghasilkan 14,5. Begitupun seterusnya. 40,5 ditambah dengan 44,5 menghasilkan 42,5. Rumus relatif yaitu kita akan membagikan frekuensi dibagi dengan N 80 lalu dikalikan dengan 100. Oke? 7 dibagi 80 dikali 100 menghasilkan 8,75. 12 dibagi dengan 80 dikali 100 menghasilkan 15. Sehingga kita akan menjumlahkan keseluruhan relatif, dia itu harus mendapatkan hasil 100. Oke? Frekuensi kumulatif bawah kita akan mencarinya, kita akan menulisnya dari bawah ya. 12. Ini frekuensinya 12 kita tambahkan dengan 11 sehingga menghasilkan 23. 23 ditambah 17 menghasilkan 40. Seterusnya 73 ditambah 7 menghasilkan 80. Begitu mencari untuk frekuensi kumulatif bawah. Sebaliknya dengan kumulatif atas, kita akan menghitungnya dari atas. Nah, 7 kita tambahkan dengan 7 ditambahkan dengan 10 menghasilkan 17. Nah, seterusnya 68 kita tambahkan dengan 12 menghasilkan 80. Terakhir, frekuensi relatif kumulatif kita bisa melihat di relatif sini ya. Oke, kita mulai dari angka 15, kita jumlahkan ke atas. 15 ditambah 13,75 menghasilkan 28,75. Oke, seterusnya seperti itu. 91,25 ditambahkan dengan 8,75 menghasilkan 100. Nah, selesai untuk yang menghitung frekuensi dari masing-masing kelas. Kita next. Nah, ini seharusnya kita tambahkan di awal tadi ya, interval kelasnya dengan frekuensinya. Kita tahu bersama mengapa dia dari 13 sampai 16, karena dia memiliki interval 4. Mengapa dari 13 sampai 16 memiliki frekuensi 7? Karena kita telah menghitung bahwa dari 13 sampai 16 memiliki 7 frekuensi. Begitupun seterusnya. Nah, berikut adalah nilai ulangan pelajaran IPS dari 80 siswa kelas 11 IPS 3 dalam bentuk grafik poligon. Nah, untuk mencantumkan untuk membuat grafik poligon ini, kita bagian sumbu X kita akan menambahkan dari sini. Dari bagian nilai tengah. Kemudian kita tambahkan dengan frekuensinya. 8,75 frekuensinya 7. 12,5 frekuensinya 10. Kita lihat bersama. Nah, ini frekuensi 14,5 sama dengan 7. 18,5 sama dengan 10. Begitupun seterusnya 38,5 sama dengan 11. Nah, setelah itu kita buatkan garis poligonnya. Biasanya garis poligon itu seperti titik-titik ya. Ini dari 7 ke 10, 10 ke 10, 10 ke 4, 4 ke 9, 9 ke 17, 17 ke 11. Oke, kita lanjut ke grafik histogram. Ini grafik histogram ya. Nah, untuk grafik histogram kita lihat di sini ada 12,5 sampai 44,5. Dari mana? Ini untuk sumbu X-nya kita memakai nilai yang ini, batas nyata. 12,5 sampai 16,5, 16,5 sampai 20,5, dan kita menggunakan ini. 12,5 sampai 16,5 frekuensinya 7. Dari 16,5 sampai 20,5 frekuensinya 10. Begitupun seterusnya. Kita lihat grafiknya.
12,5 memiliki frekuensi 7 sampai ke 16,5. 16,5 sampai 20,5 memiliki frekuensi 10. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, untuk sumbu Y ini dia adalah frekuensinya ya. Untuk sumbu X dia menggunakan data dari batas nyata. Baiklah, kita sudah berada di akhir video. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.